5 orang terluka dalam peristiwa kebakaran kontrakan di Kabupaten Bandung. Lima anak di Cianjur mengalami keracunan usai mengkonsumsi buah betadin. Program cek kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat mulai berlaku di Kota Bandung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Akibat kebocoran tabung gas, sebanyak 6 petak kontrakan hangus dilalap si jago merah di kawasan Kampung Muara Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin malam. Dalam kejadian ini, 5 orang mengalami luka bakar dan harus dibawa ke rumah sakit. Senin malam kemarin, kebakaran terjadi di kawasan Kampung Muara Ciwidey, Katapang, Kabupaten Bandung. Untuk bisa memadamkan api, 5 unit pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung dikerahkan. Padatnya bangunan kontrakan dengan jumlah 6 petak menyebabkan api cepat merambat ke seluruh bangunan. Diduga api berasal dari tabung gas yang bocor dari salah satu kamar kontrakan. Dalam peristiwa ini, sebanyak 5 orang penghuni kontrakan mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit Otista guna mendapatkan perawatan medis. Dugaan sementara itu tabung gas, kalau informasi dari warga. Personel yang diturunkan di? Personel yang diturunkan dari Soreang 16, dari TKI 4, 20 personel. Waktu pemadaman ada kendala nggak? Tidak ada kendala, cuma ada korban. Satu keluarga 5 orang dilarikan ke RS Otista Soreang. 5 anak di Cianjur mengalami keracunan usai mengkonsumsi buah betadin. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit hingga harus dirawat secara intensif. Lima orang anak di Kampung Curug, Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur karena mengalami keracunan setelah memakan buah dari pohon yang kerap disebut buah betadin. Keracunan berawal saat kelima anak bermain di halaman rumah warga dan terdapat pohon yang biasa digunakan untuk menyembuhkan luka atau yang biasa disebut pohon betadin karena cairannya berwarna merah. Mereka mengambil dan langsung mengkonsumsi buah betadin. Selang beberapa jam kemudian, kelima orang korban mulai mengeluhkan sakit pada bagian perut, serta mual dan muntah. Pasak-pasakan mengambil dari pohon gitu. Terus anyang-anyangan. Pas dimainin dicoba, akhirnya manis tapi dimakan. Dimakan berapa biji katanya? Itu katanya ditanya berapa biji nggak segitu. Emang tanaman apa sih Bu itu Bu? Betadin buat luka, cuman buahnya. Itu kata anaknya memang ada rasanya apa seperti apa sih? Manis, kalau pahit kan pasti dilepeh. Anak berumur 1 tahun terjebak di dalam mobil yang tengah dipanaskan. Proses penyelamatan melibatkan tim rescue Diskar PB Kota Bandung. Beginilah detik-detik tim penanganan tim rescue Damkar Kota Bandung yang berusaha menyelamatkan anak balita berusia 1 tahun yang terjebak di dalam mobil setelah tidak sengaja mengunci dirinya sendiri. Di Jalan Taman Mekar Utama, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung. Saat upaya penyelamatan, tim Damkar berupaya menghibur anak tersebut agar tidak ketakutan. Sementara petugas lainnya berupaya membuka pintu mobil yang terkunci.
Tak butuh waktu lama, petugas damkar berhasil membuka pintu kendaraan yang terkunci dari dalam. Kami menerjunkan satu tim regu rescue melakukan penyelamatan terhadap bayi yang terjebak. Menurut informasi menurut orang tua bahwa bayi tersebut terjebak akibat karena pada saat itu orang tuanya menyimpan kunci di dalam mobil dan ada di bayi, dan akhirnya kuncinya terkeduduki di car seat kendaraan sehingga terkunci secara otomatis sehingga melaporkan kepada kami. Alhamdulillah dalam waktu setengah jam tim rescue dapat menyelamatkan balita tersebut dalam kondisi selamat. Apel gelar pasukan gabungan dilakukan jajaran TNI Polri. Apel kesiapan pasukan ini dalam rangka meningkatkan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Apel pasukan gabungan yang berlangsung di depan Gedung Sate Kota Bandung menjadi tanda dimulainya Operasi Gaktip dan Justisi tahun 2025 bagi para prajurit TNI AD, AL, dan AU. Operasi Gaktip dan Justisi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para prajurit, baik itu TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Kegiatan ini selaras dengan visi Panglima TNI untuk menjadikan TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Melalui operasi ini diharapkan angka pelanggaran hukum dan disiplin di kalangan prajurit dan PNS TNI dapat berkurang secara signifikan. Apel pasukan gabungan Operasi Gaktip dan Justisi ini dihadiri oleh jajaran perwira tinggi, Bintara, Tamtama, dan PNS di lingkungan TNI serta polisi militer. Operasi ini akan berlangsung sepanjang tahun 2025 baik dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan sesuai dengan wilayah hukum masing-masing satuan polisi militer. Program cek kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat mulai berlaku di Kota Bandung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Kembali di Kompas Jabar, Saudara, program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bandung telah dimulai. Seperti di Puskesmas Puter Kota Bandung, sebanyak 10 orang yang berulang tahun hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah Indonesia meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang serentak dilakukan Senin 10 Februari. Di antaranya di Puskesmas Puter Kota Bandung. Sejumlah warga yang berulang tahun pun memanfaatkan program ini. Salah satu warga, yakni Heri Harjono yang berulang tahun ke-74 hari ini, menjadi yang pertama dicek kesehatannya di Puskesmas Puter. Pemeriksaannya meliputi tes kesehatan awal atau screening, kemudian tes tekanan darah, gula darah dan kolesterol, pemeriksaan pendengaran dan penglihatan hingga EKG jantung. Walaupun belum mendaftar via aplikasi Satu Sehat, Heri mendapatkan pesan WhatsApp dari petugas puskesmas. Namun, kedepannya warga yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis harus mendaftarkan melalui aplikasi Satu Sehat. Disiplin itu ya. Terus saya mengaca pada diri saya sendiri. Saya dulu rutin sekali di waktu itu tiap tahun saya ada itu, tapi saya pensiun, kemudian saya setelah pensiun saya masih kerja beberapa tahun gitu. Nah, itu suka lupa ya. Jadi masyarakat ini gunakan sebaik-baiknya. Diharapkan program ini dapat dimanfaatkan warga untuk mendeteksi dini jika ada gangguan kesehatan. Pemeriksaannya relatif lebih terinci ya, sehingga hasilnya itu bisa diinformasikan kondisinya, kemudian juga kalau ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit itu dirujuk dan juga kita rujuk balik. Sehingga dengan demikian mereka kalau di dalam manajemen kesehatan itu ada
early detection. Jadi ada deteksi awal terhadap kondisi penyakitnya, sehingga pengobatan lebih awal. Dan ini secara ekonomi kesehatan sangat-sangat efisien. Di Jawa Barat pada hari ini serentak dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di 1.106 puskesmas. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Program cek kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat mulai berlaku di Kota Bandung. Seperti apa skema yang harus dilakukan untuk mendapatkan cek kesehatan gratis? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, bersama juru kamera Abdul Rohim. Saudara, per bulan Februari 2025, program cek kesehatan gratis dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat yang berulang tahun mulai diterapkan di Kota Bandung. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini di Puskesmas Puter, Kota Bandung. Lantas seperti apa syaratnya bagi masyarakat yang akan kemudian melakukan cek kesehatan gratis? Kita langsung saja berbincang dengan Kepala Puskesmas Puter, Kota Bandung, ada Ibu Rita di sini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, ini sudah dimulai. Kalau di Puskesmas Puter sendiri nih, sudah dimulai sejak kapan ya Bu? Ya, alhamdulillah cek kesehatan gratis pada yang berulang tahun sudah kita mulai dengan launching hari ini di tingkat provinsi. Ya, hari ini pun kami sudah mengundang 10 orang sasaran dan semuanya sudah kami periksa. Ya. Mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait bagaimana skemanya untuk kemudian mendapatkan cek kesehatan gratis, khususnya di puskesmas-puskesmas. Mungkin bisa diinformasikan juga, diterangkan seperti apa sih Bu skemanya yang harus dilalui oleh masyarakat? Ya, sebenarnya sebaiknya masyarakat pertama kali melakukan download atau pengunduhan aplikasi Satu Sehat Mobile, karena di situ ada informasi yang harus disampaikan, kemudian ada data-data yang harus diisi. Kemudian juga akan mendapatkan notifikasi dari Kementerian Kesehatan. Pada masyarakat yang memang kesulitan untuk mendownload itu bisa melakukan pendaftaran melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan. Atau bisa datang langsung ke puskesmas sesuai dengan wilayahnya. Jadi sebelum melakukan cek kesehatan gratis itu harus melakukan screening kesehatan mandiri melalui aplikasi tadi ya Bu ya. Itu dilakukannya H-min berapa Bu sebelum proses cek kesehatan gratis? Ya, pendaftaran sebenarnya H-min 30 sudah bisa dimulai. H-min 7 itu kita diminta untuk melakukan screening secara mandiri. H-7. Kemudian H-1 akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi tersebut, kemudian hari H juga akan mendapatkan notifikasi. Hasil screening itu bisa dibawa dan ditunjukkan kepada petugas puskesmas, sehingga petugas puskesmas bisa melakukan cross-check screening apa saja atau cek kesehatan apa saja yang sudah dilakukan oleh sasaran tersebut. Nah, petugas puskesmas akan melengkapi cek kesehatan yang belum dilaksanakan atau memang cek kesehatan yang harus dilakukan oleh petugas. Ya. Tapi kan tadi kalau berdasarkan keterangan ini H-30, baiknya proses screening mandiri dilakukan secara mandiri begitu ya oleh pendaftaran ya, screening H-7 betul. Itu pendaftaran di H-30, tapi artinya berarti masyarakat yang berulang tahun di bulan Februari, di bulan Maret seperti apa nih Bu? Yang berulang tahun di bulan Februari, Maret, kan ini sebenarnya kegiatan atau pelaksanaannya baru kita mulai ya. Jadi ada yang sudah terlewat tuh di bulan Januari. Jadi ada kebijakan yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, Maret masih bisa melaksanakan cek kesehatan pada bulan April. Setelah itu diharapkan yang berulang tahun April itu H-30 sudah mulai mendaftar dan mungkin ke depannya akan tepat ya pada hari H ulang tahunnya dilakukan cek kesehatan. Kemudian diperbolehkan sampai H+30 dari ulang tahun. Respon masyarakat seperti apa Bu dengan adanya ini? Nah ini di Kota Bandung sampai saat ini khususnya di Puskesmas Puter memang animo masyarakat belum sesuai dengan harapan. Barangkali ada hal-hal yang di luar kendali kita ya, informasi belum masif ya, seperti itu. Jadi selama ini kita masih melakukan pemanggilan dan ada juga yang sudah mendaftar sih. Kedepannya kita berharap dengan target 20 orang per hari dan di Kota Bandung
sementara ini kita melaksanakan kegiatan pada hari Selasa dan Jumat dulu. Ya. Itu tadi aplikasinya adalah Satu Sehat Mobile. Iya. Selalu Bu, lancar-lancar semoga setelah ini ya Bu ya. Itu tadi bagaimana kemudian skema dari pendaftaran dari program cek kesehatan gratis bagi Anda masyarakat yang berulang tahun dengan pertama-tama harus mendownload aplikasi Satu Sehat. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Hampir 14 tahun seorang guru di Sukabumi setiap hari berjalan kaki belasan kilometer demi mengajar ke sekolah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Hampir 14 tahun seorang guru honorer di Sukabumi harus berjalan kaki sejauh belasan kilometer untuk menuju ke sekolah tempatnya mengajar. Meski jarak yang jauh tak menyurutkan Empan Sopandi untuk berjuang mencerdaskan anak bangsa. Inilah keseharian Empan Sopandi sebelum berangkat mengajar ke sekolah. Empan harus berangkat lebih awal dari rumahnya di Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setiap hari, Empan harus menempuh waktu 3 jam dengan berjalan kaki sejauh 11 km untuk menuju ke sekolah tempatnya mengajar di MTS Thoriqul Hidayah, Desa Bojong Tipar, Jampang Tengah. Jalan yang dilalui Empan mulai dari berbatu dan licin jika turun hujan. Kendati demikian, tak menyurutkan niatnya berbagi ilmu kepada muridnya sejak 14 tahun silam. Semuanya dilakukan agar bisa datang tepat waktu untuk mengajar. Tiba di sekolah, Empan langsung mengajar tanpa istirahat terlebih dahulu. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh dan tetap semangat dalam mengajar. Ayah dua anak ini kini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah tersebut. Honor yang diterimanya sebagai guru honorer hanya sebesar 200.000 per bulan. Jumlah itu tentu jauh dari kata cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Meski demikian, ia tetap bersyukur dan berusaha mengelola uang tersebut sebaik mungkin. Penjelasan itu pertama saya nggak punya fasilitas ya, kadang-kala kalau masa mungkin dari segi berjalan memang apa yang harus disarankan hanya jalan kaki Pak. Karena kalau kita istilahnya menggunakan motor kan saya tidak punya awalnya, sampai saat ini saya belum paham semua. Berapa jauh sih Pak jalan dari rumah ke sekolah? Perjalanan kan tadi kalian udah tahu kan dari Ciguha hampir 11 kilo. 11 kilo itu setiap hari Pak? Iya, enggak setiap hari. Kalau dulu setiap hari ya. Nah dulu, cuman sekarang mungkin saya melaksanakan tugas hanya 4 kali dalam 1 minggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Empan berharap ada bantuan pemerintah untuk memperjuangkan hak guru honorer. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kue balok merupakan kue khas tradisional yang digemari masyarakat Sunda sejak zaman dahulu. Di Bandung ada penjual kue balok yang masih mempertahankan resep tradisionalnya secara turun-temurun. Dan berikut liputannya. Kue balok bisa dikatakan sebagai salah satu camilan otentik Kota Bandung. Salah satunya kue balok AA Kembar yang berada di Jalan Terusan Lewi Panjang, Situsaeur, Kota Bandung, Jawa Barat. Makanan satu ini memiliki bentuk yang khas, yakni menyerupai balok. Yang menjadi daya tarik kue ini adalah dari proses pembuatannya. Untuk membuatnya masih dilakukan dengan cara tradisional. Adonan dituangkan ke loyang cetakan berbentuk khas kue balok,
lalu dibakar menggunakan arang. Cukup 5 hingga 7 menit saja untuk mematangkan adonan dan bisa langsung disantap. Pembeli juga bisa meminta pedagang untuk dibuatkan matang atau setengah matang. Jika di beberapa pedagang sudah menjual kue balok dengan varian rasa, di kue balok AA Kembar ini masih mempertahankan rasa originalnya. Sekarang anak udah mau SMA kelas 3, harganya murah, enak. Terus yang mau lagi main ke Bandung wajib mampir saja. Ini juara. Rasanya. Ini dibandingkan dengan kue balok yang lain, bedanya apa sih? Nah, perbedaannya mungkin ini masih original ya. Kalau yang lain masih ada topping-topping yang lain. Nah, kalau ini masih original. Enak. Apalagi yang setengah matangnya. Cobain. Rasanya enak, jadi renyah. Dibanding dengan yang lain itu harganya mahal, harga sudah 12.000, sudah mahal, ada topping-toppingnya. Itu yang memang kalau ini natural sekali, enak sekali ini. Jadi bisa kalau yang kering-keringnya tuh renyah. Tapi kalau misalnya yang mau nyoba yang setengah matang itu jauh lebih enak. Kue balok dengan resep tradisional yang mempertahankan turun-temurun sejak tahun 1960-an. Karakter kue yang disajikan sangat khas. Rasa manisnya pas, teksturnya renyah di luar, namun lembut di dalam. Oh, ini punya ciri khas ya, ciri khas sendiri secara kualitas. Seolah-olah ini kalau orang tahu rasa kue balok asli ini ya gini, yang original yang kan sekarang banyak topping-topping. Tapi saya mencoba untuk bertahan selama relasi masih menerima. Kue balok AA Kembar ini sudah dijalankan oleh generasi ketiganya. Rasanya tak pernah berubah. Jadi tak heran jika pelanggan datang bukan hanya dari kota Bandung, namun dari luar kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.